Huh? 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 Fucking over toxic. I don't know how this shit got me. In my place, you don't know what you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Brianti dengan NIM 230409007. Saya dari kelas A, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu tentang sejarah dalam pendidikan, mata kuliah profesi pendidikan, dan terima kasih juga kepada Ibu Merisa Menorva SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan mencakup semua usaha sadar yang diarahkan untuk pengembangan potensi individu agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Materi selanjutnya, peran pendidikan dalam perkembangan masyarakat. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama pendidikan dalam membentuk dan memajukan masyarakat. Yang pertama, pemindahan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup pembelajaran tentang budaya, sejarah, sains, matematika, bahasa, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Kedua, pembentukan karakter dan nilai. Pendidikan membantu membentuk karakter individu dan masyarakat dengan menyediakan landasan nilai dan etika. Ketiga, pemberdayaan individu. Pendidikan pemberdayaan individu dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. 4. Pengentasan kemiskinan. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Individu yang memiliki akses pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. 5. Peningkatan kualitas hidup. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pekerjaan yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu. 6. Pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Masyarakat yang memiliki tenaga kerja terdidik dan terlatih cenderung lebih inovatif dan produktif. 7. Pembentukan masyarakat demokratis. Pendidikan mendukung pembentukan masyarakat demokratis dengan meningkatkan partisipasi warga negara, memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta mengembangkan keterampilan kritis untuk berpikir secara independen. 8. Mendorong pembangunan ekonomi. Pendidikan yang baik berkorelasi dengan pembangunan ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat karena memiliki tenaga kerja dan yang terampil serta berpengetahuan. 9. Inovasi dan kemajuan teknologi.
Pendidikan mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dengan menciptakan lingkungan di mana penelitian dan eksperimen dapat berkembang. 10. Pembentukan identitas dan kebudayaan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mempertahankan dan mewariskan identitas dan kebudayaan mereka kepada generasi berikutnya. Pendidikan di Mesir kuno. Pendidikan di Mesir kuno didasarkan pada tujuan mempersiapkan individu untuk memenuhi kebutuhan negara, terutama dalam administrasi dan pelayanan militer. Sistem pendidikan Mesir mencakup dua jalur utama. Yang pertama, pendidikan rumah tangga, dan yang kedua, pendidikan di kuil. Anak-anak dari keluarga elit dapat menerima pendidikan formal di sekolah-sekolah khusus, sementara yang lain mungkin belajar keterampilan dari pekerjaan orang tua mereka. Pengaruh gereja dan lembaga keagamaan pada pendidikan. Pengaruh gereja dan lembaga keagamaan pada pendidikan telah sangat signifikan sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa aspek utama dari pengaruh tersebut. Yang pertama, pengembangan sistem pendidikan. Gereja dan lembaga keagamaan seringkali menjadi inisiator utama dalam pembangunan sistem pendidikan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk menyediakan pendidikan bagi anggota komunitas dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan. 2. Penyelidikan pengetahuan dan ilmu. Selama abad pertengahan, banyak universitas didirikan oleh gereja untuk mengembangkan pengetahuan dan mempromosikan studi ilmiah. Monasteri juga berperan dalam melestarikan naskah-naskah kuno dan menyediakan lingkungan untuk penelitian. 3. Pembentukan karakter dan moral. Gereja dan lembaga keagamaan secara konsisten menekankan pembentukan karakter dan moral dalam pendidikan. 4. Pendidikan agama. Salah satu kontribusi utama gereja pada pendidikan adalah menyediakan pendidikan agama. Sekolah-sekolah agama mengajarkan doktrin keagamaan, ritual, dan ajaran moral kepada generasi muda. 5. Perlindungan pengetahuan tradisional. Lembaga keagamaan, khususnya di zaman kuno dan abad pertengahan, berperan dalam melestarikan dan melindungi pengetahuan tradisional. Biara-biara menjadi pusat literasi dan pengetahuan pada periode tersebut. 6. Pemberdayaan sosial. Gereja seringkali menjadi agen pemberdayaan sosial dengan mendirikan sekolah untuk mereka yang kurang mampu atau terpinggirkan. Ini membuka pintu akses pendidikan bagi lapisan masyarakat yang lebih luas. 7. Pengaruh pada kurikulum. Lembaga keagamaan memainkan peran besar dalam menentukan isi kurikulum pendidikan. Materi ajar sering mencakup teologi, filsafat, dan studi keagamaan. 8. Pembentukan kecerdasan spiritual. Pendidikan yang diberikan oleh gereja tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan kecerdasan spiritual dan hubungan individu dengan yang ilahi. 9. Peran dalam pengembangan universitas. Banyak universitas terkemuka di dunia bermula dari inisiatif gereja dan lembaga keagamaan. Universitas tersebut kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan umum. 10. Pengaruh pada etika profesional. Pendidikan yang diberikan oleh gereja dan lembaga keagamaan seringkali membekali individu untuk etika profesional dan moral yang membimbing mereka dalam profesi atau panggilan tertentu. Selanjutnya, peran sekolah katedral dan universitas pertama. Berikut adalah beberapa kontribusi dan peran utama para pemikir pencerahan dalam perkembangan pendidikan. Pertama, pendorong pendidikan universal. Pemikir pencerahan seperti Voltaire dan Rousseau menganjurkan untuk pendidikan universal yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.
Kedua, pentingnya pendidikan anak perempuan. Pemikir seperti Mary Wollstonecraft menyoroti pentingnya memberikan pendidikan kepada perempuan. Mereka menekankan bahwa pendidikan perempuan adalah kunci untuk meningkatkan status dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Tiga, rasionalitas dan kritisisme. Pemikir pencerahan menekankan pentingnya pemikir rasional dan kritis. Mereka berpendapat bahwa pendidikan harus mengembangkan akal budi dan keterampilan berpikir kritis, bukan sekedar menghafal atau menerima informasi tanpa pemikiran kritis. 4. Hak asasi manusia dan pendidikan. Konsep hak asasi manusia yang diusulkan oleh pemikir pencerahan termasuk hak atas pendidikan. Ide-ide ini memberikan dasar untuk mengakui pendidikan sebagai hak fundamental setiap individu. 5. Pengembangan pendidikan moral. Pemikir seperti Jean Jacques menekankan pentingnya pengembangan pendidikan moral. Mereka berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya seharusnya membentuk kecerdasan, tetapi juga karakter moral individu. 6. Kritik terhadap monopoli ilmu pengetahuan. Beberapa pemikir pencerahan seperti Denis Diderot dan Jean Le Rond d'Alembert mengkritik monopoli ilmu pengetahuan oleh gereja dan universitas tradisional. Mereka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang terbuka, bebas, dan dapat diakses oleh masyarakat umum. 7. Pemikiran ilmiah dan empirisme. Pemikir pencerahan termasuk John Locke dan David Hume memperkenalkan pendekatan empiris dan ilmiah dalam pembelajaran. Mereka menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman langsung dalam pembentukan pengetahuan. Selanjutnya, konsep pendidikan untuk semua. Konsep pendidikan untuk semua merujuk pada gagasan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, memiliki hak dan akses untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan. Konsep ini menekankan inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan dalam menyediakan peluang pendidikan bagi semua warga masyarakat. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Sistem pendidikan saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan. Beberapa tantangan utama termasuk: yang pertama, teknologi dan transformasi digital. Integritas teknologi dalam pendidikan memerlukan penyesuaian cepat oleh guru dan lembaga pendidikan. Ada tantangan dalam menyediakan akses teknologi yang merata dan memastikan pemanfaatan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Kedua, kesenjangan akses dan kualitas. Masih ada kesenjangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan atau di negara-negara berkembang. Pendidikan yang berkualitas seringkali tidak merata di semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, tantangan finansial. Banyak sistem pendidikan dihadapkan pada tantangan finansial, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, gaji guru yang layak, dan sumber daya pendidikan yang memadai. 4. Stres mental dan kesejahteraan siswa. Meningkatnya stres mental di antara siswa memerlukan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mental dan dukungan psikososial di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Kelima, ketidaksetaraan dan inklusivitas. Masih ada tantangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan mengatasi ketidaksetaraan berdasarkan jenis kelamin, suku, kelas sosial, dan kemampuan. 6. Krisis guru dan pengembangan profesional.
Tantangan mencakup kekurangan guru yang berkualitas, kebutuhan akan pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan peningkatan situs dan kesejahteraan guru. 7. Pembelajaran sepanjang hidup. Kebutuhan akan pendidikan seumur hidup dan pembelajaran berkelanjutan menjadi semakin penting, namun perlu diatasi tantangan terkait akseptasi dan aksesibilitas. Selanjutnya, contoh teknologi yang mempengaruhi pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh teknologi pendidikan yang mempengaruhi pembelajaran, di antaranya yang pertama, pembelajaran daring atau e-learning. Deskripsi singkat, e-learning memungkinkan bahwa mengakses materi pembelajaran secara daring, mengikuti kursus daring, dan berpartisipasi dalam diskusi melalui platform pembelajaran elektronik, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, dan memberikan fleksibilitas waktu untuk siswa. Kedua, aplikasi pembelajaran atau mobile learning. Aplikasi pembelajaran di perangkat seluler menyediakan akses mudah ke materi pembelajaran, kuis interaktif, dan sumber daya pendidikan tambahan. Ini memfasilitasi pembelajaran bergerak, memberikan akses cepat ke informasi, dan memungkinkan pembelajaran personal yang disesuaikan. 3. Simulasi dan virtual reality atau VR. Simulasi dan VR ini menciptakan pengalaman belajar berbasis simulasi yang imersif, memungkinkan siswa untuk merasakan materi pembelajaran secara langsung. Ini meningkatkan pemahaman konsep kompleks, menyediakan pengalaman praktis tanpa risiko, dan memperkaya pembelajaran dengan realitas maya. Keempat, penggunaan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. LMS ini menyediakan platform terpadu untuk menyelenggarakan materi pembelajaran, penugasan, dan interaksi siswa dan guru secara daring. Ini meningkatkan efisiensi administratif, menyediakan pelacakan kemajuan siswa, dan mempermudah distribusi materi pembelajaran. Selanjutnya, masa depan pendidikan. Masa depan pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan ekonomi yang terus berkembang. Beberapa tren dan potensi masa depan pendidikan termasuk yang pertama, teknologi pembelajaran yang lebih lanjut. Penggunaan kecerdasan buatan, augmented reality, virtual reality, dan teknologi lainnya akan terus meningkat, mengubah cara kita mengakses, mengirim, dan berpartisipasi dalam pembelajaran. 2. Pembelajaran seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup akan semakin diterapkan, di mana orang akan terlibat dalam pembelajaran sepanjang hidup mereka untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendidikan akan terus bergerak menuju pendekatan inklusif yang memperhatikan keberagaman siswa, memberikan dukungan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Baik, tidak terasa waktu terus berjalan, kita telah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, perjalanan sejarah dalam pendidikan mencerminkan evolusi konstan dari tradisi informal hingga sistem pendidikan terstruktur yang kita kenal saat ini. Di era kuno hingga modern, perubahan dalam pemikiran, nilai, dan teknologi telah membentuk pendidikan menjadi kekuatan utama dalam pembentukan individu dan masyarakat. Tantangan dan inovasi sepanjang sejarah mencerminkan perubahan dinamis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan.
Sejarah pendidikan menciptakan landasan untuk pemahaman lebih baik tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing pembangunan sistem pendidikan saat ini dan merancang masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.